Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Istiqomah dari kelas PKUC 23. Di sini saya akan menjelaskan tentang DMIT atau Dermatology Fixed Multiple Intelligence Test. Apa sih itu DMIT? DMIT adalah metode yang diklaim dapat mengidentifikasi bakat, potensi, dan kecerdasan seseorang melalui analisis sidik jari. Dermatology Fixed sendiri adalah studi tentang pola sidik jari, telapak tangan, dan telapak kaki. Tes ini didasarkan pada asumsi bahwa pola sidik jari terkait dengan perkembangan otak dan menunjukkan potensi bawaan individu. DMIT mengklaim bahwa sidik jari yang terbentuk sejak janin berusia 13 hingga 19 minggu mencerminkan struktur otak. Oleh karena itu, pola sidik jari digunakan untuk memetakan potensi kecerdasan majemuk seseorang, seperti kecerdasan linguistik, logis, visual, musikal, kinestetik, interpersonal, dan interpersonal. Tes ini populer di beberapa tempat untuk membantu orang tua atau guru dalam memahami gaya belajar dan potensi anak. Berikut beberapa alasan pendukung metode ini atau argumen pro, misalnya kecepatan, kemudahan, dan identifikasi potensial sejak dini. Yang pertama, kecepatan dan kemudahan. DMIT dipromosikan sebagai tes yang cepat dan non-invasif, hanya membutuhkan pemindaian sidik jari. Prosesnya tidak memerlukan tes tertulis atau observasi panjang, sehingga dianggap praktis untuk mengidentifikasi potensi seseorang dalam waktu singkat. Yang kedua, identifikasi potensi sejak dini. Pendukung metode ini percaya bahwa DMIT dapat mengungkapkan bakat dan kecenderungan alami anak sejak dini, memungkinkan orang tua dan guru untuk memberikan pendidikan yang lebih sesuai dengan kecerdasan majemuk anak. Misalnya, seseorang anak yang memiliki kecerdasan musikal. Adapun argumen kontra metode ini adalah: yang pertama, kurangnya dasar ilmiah; yang kedua, kritik dari psikologi dan ahli pendidikan; yang ketiga, validitas yang dipertanyakan; yang keempat, potensi untuk menyesatkan. Yuk kita bahas satu persatu. Nah, yang pertama, kurangnya dasar ilmiah. Kritikus utama dari DMIT adalah bahwa metode ini kurang memiliki dukungan ilmiah. Tidak ada bukti empiris yang signifikan yang membuktikan hubungan langsung antara pola sidik jari dan kecerdasan atau potensi otak. Dermatology Fixed, studi tentang pola sidik jari, terutama digunakan dalam bidang genetika dan forensik, bukan untuk analisis kecerdasan atau bakat. Yang kedua, kritik dari psikologi dan ahli pendidikan. Banyak ahli psikologi dan pendidikan menolak DMIT karena tidak didasarkan pada teori-teori psikologi yang teruji atau diterima secara luas. Mereka menilai bahwa penggunaan tes ini cenderung menyederhanakan konsep kecerdasan yang jauh lebih kompleks daripada sekadar pola sidik jari. Sebagai contoh, psikologi terkenal Howard Gardner, cipta teori kecerdasan majemuk, tidak mendukung klaim bahwa sidik jari dapat mengukur kecerdasan atau potensi seseorang. Yang ketiga, validitas yang dipertanyakan. Validitas DMIT dalam mengukur potensi atau bakat diragukan karena tidak ada studi jangka panjang atau uji coba kontrol acak yang menunjukkan akurasi atau manfaat yang jelas dari tes ini. Sebagai akibatnya, banyak institusi akademik dan profesional yang tidak menganggap DMIT sebagai alat yang valid atau andal. Selanjutnya, data dan fakta atau studi yang mendukung kritik tes ini. Tes sidik jari atau DMIT telah menjadi subjek perdebatan di kalangan ilmiah, terutama karena kurangnya bukti empiris yang mendukung klaimnya. Sebagian besar literatur ilmiah yang tersedia menganggap hubungan antara pola sidik jari dan kecerdasan sebagai tidak berdasar. Berikut adalah data dan fakta dari studi artikel akademik yang mendukung kritik terhadap DMIT, yaitu penelitian tentang dermatology fixed dan hubungan dengan otak. Dermatology fixed adalah studi tentang pola sidik jari, memang memiliki aplikasi ilmiah yang sah dalam bidang genetika dan forensik, tetapi hubungannya dengan kecerdasan atau bakat masih sangat diragukan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa
pola sidik jari dipengaruhi oleh faktor genetik dan dapat digunakan untuk mempelajari kelainan genetik seperti sindrom Down. Penelitian yang meneliti hubungan antara sidik jari dan kecerdasan cenderung tidak konklusif atau lemah secara metodologis. Yang terakhir adalah kesimpulan. Apakah tes sidik jari harus digunakan untuk pengembangan bakat? Mengapa atau mengapa tidak? Kesimpulannya adalah DMIT tidak seharusnya digunakan sebagai alat utama untuk mengembangkan bakat atau kecerdasan karena tidak didukung oleh bukti ilmiah yang memadai dan berisiko menghasilkan informasi yang salah. Penggunaan metode yang lebih valid dan teruji seperti tes psikometri akan memberikan hasil yang lebih akurat dan dapat diandalkan dalam memandu perkembangan pendidikan atau karir seseorang. Mengapa DMIT tidak seharusnya digunakan untuk pengembangan bakat? Yang pertama adalah kurangnya validitas ilmiah, yang kedua kritik dari para ahli, yang ketiga risiko menyesatkan, dan yang keempat adalah alternatif yang lebih sah.